Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lombok. Jadi banyak sekali pertanyaan ya dan permintaan. Bang Mul diminta untuk membahas masalah pemuktahiran data pemilih, khususnya untuk teman-teman nanti yang akan menjadi pantarlih atau petugas pemuktahiran data pemilih. Jadi bagi teman-teman pantarlih yang nanti terpilih, saya ucapkan selamat datang menjadi bagian dari penyelenggara. Jadi teman-teman pantarlih dalam tahapan pemuktahiran data pemilih adalah ujung tombak dalam mensukseskan pemilihan kepala daerah wabil khusus di Kabupaten Lombok Timur. Salah satu hal yang penting dalam tahapan pilkada ini adalah terciptanya ya adanya data pemilih yang bersih, atau dalam kata lain data yang valid dan lain sebagainya. Oleh karena itu teman-teman pantarlih harapannya dalam melaksanakan tugas nanti ini memperhatikan beberapa prinsip ya dalam proses coklit. Yang pertama prinsip komprehensif ya atau menyeluruh. Jadi teman-teman pantarlih itu harus dapat memastikan bahwa seluruh warga negara Indonesia atau seluruh masyarakat yang berada di wilayah kerja teman-teman pantarlih itu harus terjamin masuk dalam daftar pemilih. Maksudnya apa? Tidak boleh ada warga masyarakat kita itu yang pada hakikatnya sudah memenuhi syarat tetapi tidak masuk dalam data pemilih. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Yang kedua adalah prinsip valid atau akurat. Jadi kebenaran informasi yang ada dalam daftar pemilih itu harus kita benar-benar jamin kebenarannya, seperti nomor KK-nya, nomor NIK-nya, kemudian namanya, umurnya, alamat, pekerjaan, dan lain-lain. Ini harus kita pastikan akurat dan valid. Prinsip yang ketiga adalah muktakhir ya. Jadi teman-teman pantarlih harus memastikan bahwa data pemilih yang dihasilkan ini benar-benar muktakhir, benar-benar data yang terbaru. Jadi kenapa itu teman-teman harus melakukan coklit, pencocokan dan penelitian dengan data yang ada di lapangan atau data yang dipegang oleh masyarakat ya. Dan saya berkeyakinan bahwa teman-teman pantarlih yang terpilih adalah betul-betul orang-orang terpilih, orang-orang yang terbaik di antara yang baik, yang kami yakini dapat mensukseskan tahapan pemuktaharan data pemilih pada Pilkada 2024 ini. Jadi kita akan mulai ya, di sini akan dijelaskan baik itu materi BIMTEK-nya maupun terkait dengan penjelasan buku kerja pantarlih yang nanti teman-teman pantarlih akan miliki ya. Yang pertama, tahapan yang paling utama itu adalah tahapan persiapan ya, tahapan persiapan, di mana tahapan persiapan ini ada 3 komponen atau 3 kegiatan. Pertama adalah bimbingan teknis, yang kedua adalah menyusun rencana kerja, dan ketiga adalah menerima dan mengecek kelengkapan dokumen dan perangkat kerja. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, tahapan persiapan yaitu mengikuti kegiatan bimbingan teknis pemuktahiran dan penyusunan daftar pemilih. Jadi teman-teman pantarlih nanti setelah dilantik pada tanggal 24 Juni ini itu akan langsung mengikuti BIMTEK ya. Apa materi apa yang akan dilakukan di saat BIMTEK? Pertama, teman-teman PPS itu akan menyampaikan terkait dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan coklit.
Jadi di suatu daerah atau bahkan di seluruh Indonesia, baik jadwal dan tahapan pelaksanaan coklitnya ini seragam ya. Jadi tidak bisa teman-teman Pantali ini membuat jadwal tahapan sendiri-sendiri, harus mengikuti arahan dan bimbingan dari teman-teman PPS. Yang kedua, dokumen dan perlengkapan coklit ini juga nanti akan teman-teman terima di hari itu ya. Yang ketiga, penyusunan rencana kerja. Yang keempat, tata cara pelaksanaan coklit ya. Jadi salah satu materi pokoknya adalah bagaimana cara pelaksanaan coklit itu dilakukan oleh Pantarli. Ini harus benar-benar disimak ya. Yang kelima, tata cara pengisian formulir penyusunan daftar pemilih. Jadi teman-teman nanti akan dibekali oleh beberapa formulir, kemudian bagaimana cara mengisi formulir-formulir tersebut ini juga akan dijelaskan. Keenam, tata cara pengisian formulir model A daftar pemilih, model A daftar potensial pemilih, model A laporan hasil coklit, dan model A tanda bukti coklit. Yang ketujuh, tata cara instalasi aplikasi e-coklit dan pendaftaran akun. Jadi untuk teman-teman Pantali ketahui bahwa dalam pelaksanaan pemuktaharan data pemilih kali ini, dalam pelaksanaan coklit ini menggunakan e-coklit ya. Jadi selain manual juga teman-teman nanti akan menerima ya, yang namanya e-coklit ini, kemudian dilakukan instalasi yang akan dibimbing oleh teman-teman PPS. Jadi akan dua ya, jadi coklit secara manual dan coklit menggunakan e-coklit, dan ini menjadi satu kesatuan ya. Jadi setelah dilakukan e-coklit secara manual dilanjutkan dengan e-coklit, atau bisa e-coklit dulu baru manual, itu silakan, strategi teman-teman Pantali. Tetapi ini hukumnya harus dilaksanakan teman-teman ya. Yang kedelapan, tata cara penggunaan aplikasi e-coklit. Yang kesembilan, perlindungan data pribadi pemilih. Yang keempat, fakta integritas penyelenggara pemilu. Jadi ini yang harus teman-teman perhatikan. Kemudian dalam buku teman-teman, buku kerja Pantali teman-teman nanti di sini teman-teman harus juga mengisi ya. Di saat bimbingan teknis itu hari apa, tanggal berapa, waktunya jam berapa, tempatnya di mana, pemberi materinya siapa. Jadi di buku kerja Pantali itu wajib diisi. Kemudian materi BIMTEK-nya juga itu harus dicenteng ya, dicenteng. Sehingga nanti akan terlihat adakah dari 9 kegiatan di saat BIMTEK ini adakah yang belum terjelaskan oleh PPS ya. Dengan cara diberi tanda rumput maka akan terlihat mana yang sudah, mana yang belum. Selanjutnya teman-teman, yang harus dilakukan adalah berkoordinasi dengan PPS untuk menyusun jadwal rencana kerja coklit, meliputi jadwal koordinasi dengan RT atau RW ya. Yang kedua, jadwal koordinasi dan pelaporan dengan PPS. Yang ketiga, jadwal penyusunan laporan hasil coklit. Yang terakhir, yang kelima, jadwal penyerahan hasil coklit. Itu adalah jadwal rencana kerja coklit yang disepakati bersama dengan PPS. Jadi di buku kerjanya nanti itu akan terlihat ya kegiatan-kegiatan yang tadi, kemudian juga ada kolom tanggal nanti di sana. Jadi teman-teman akan menulis di sana, misalnya jadwal koordinasi dengan RT RW itu tanggal 24 Juni 2024. Jadwal koordinasi dan pelaporan dengan PPS ini tanggal berapa. Jadi ini akan disusun bersama dengan PPS. Kemudian selanjutnya adalah menerima dan memeriksa perlengkapan kerja Pantali dari PPS. Jadi teman-teman harus memastikan bahwa perlengkapan kerja Pantali itu lengkap teman-teman terima ya, baik jenisnya maupun jumlahnya. Apa yang akan teman-teman terima? Pertama adalah berita acara serah terima hasil coklit. Yang kedua, formulir daftar pemilih atau model A daftar pemilih.
Yang ketiga, formulir daftar potensial pemilih baru atau model A daftar potensial pemilih. Yang keempat, formulir laporan hasil coklit atau model A laporan hasil coklit. Yang kelima, formulir model A tanda bukti coklit atau tanda bukti pendaftaran pemilih. Yang keenam, formulir model A stiker coklit atau stiker tanda bukti coklit. Ketujuh, atribut pantarlih. Ya, kemudian ke-8 perlengkapan ATK, dan ke-9 buku kerja pantarlih. Jadi itu yang akan teman-teman pantarlih terima nanti, dan di buku kerjanya nanti teman-teman memberikan tanda centeng ya, apakah sudah diterima atau tidak. Jadi jangan lupa di buku kerjanya nanti ini harus dicenteng. Atribut pantarlih yang teman-teman terima juga itu meliputi topi, rompi, dan tanda pengenal ya. Teman-teman pantarlih juga harus memastikan bahwa video tutorial pantarlih itu juga sudah diberikan sehingga teman-teman pantarlih bisa tonton sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Jadi itu adalah persiapan dari coklit teman-teman, dan kita akan membahas masalah coklitnya sendiri. Yang pertama, koordinasi dengan RT atau RW. Yang kedua, melaksanakan coklit. Yang ketiga, mengisi formulir coklit. Yang keempat, mengisi dan menempel stiker coklit. Yang kelima, mengisi laporan coklit. Ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, koordinasi awal. Jadi pada saat koordinasi awal ini, kalau teman-teman pantarlih membuka di buku kerjanya nanti, ini harus menulis nama pengurus, RT dari RW atau sebutan lain yang tadi ya, atau misalnya sama kawilnya atau sama kadusnya atau sama kepala lingkungannya. Kemudian kalau memang itu RT atau RW itu disebutkan nomornya, kemudian tanggal koordinasinya juga diisi tanggal berapa ya, karena ini awal tentu koordinasi itu dilakukan pada tanggal 24 Juni 2024. Kemudian tata cara koordinasi untuk teman-teman pantarlih yang pertama adalah memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan pelaksanaan coklit. Yang kedua, mensosialisasikan kegiatan coklit kepada warga di lingkungan ya, RT atau RW tadi. Yang selanjutnya, memastikan keberadaan pemilih pada lingkungan kerja pantarlih setempat berdasarkan formulir model A daftar pemilih. Jadi di saat teman-teman pantarlih berkoordinasi dengan RT atau RW, jika ada di dalam A daftar pemilih tadi teman-teman kurang mengetahui ya rumah atau keberadaan yang bersangkutan, teman-teman bisa tanyakan kepada RT atau RW tadi ya, untuk kejelasan atau tambahan informasinya. Kemudian selanjutnya adalah menentukan alamat lokasi TPS potensial. Jadi sembari koordinasi juga ditanyakan kepada Pak RT atau RW, Pak RT, kalau kita ingin membangun TPS di RT atau RW ini, lokasi yang potensial itu yang bagus, baik dari sisi letaknya maupun dari sisi keamanan dan lain-lain, itu di mana Pak ya? Nanti insya Allah akan ada jawaban atau akan ada arahan-arahan dari Pak RT atau RW. Dan koordinasi ini harus dituangkan dalam buku kerja pantarlih ya. Nanti harus ada hasil koordinasinya itu seperti apa, nanti diisi di buku kerja pantarlih. Kemudian kita lanjutkan ke tata cara coklit. Ini yang penting teman-teman pantarlih harus memahami secara detail ya. Dan tata cara ini tertuang dalam buku kerja pantarlih. Yang pertama, pantarlih mendatangi rumah pemilih dengan tata cara sebagai berikut. Pertama, selalu memakai tanda pengenal pantarlih. Ini hukumnya wajib ya teman-teman ya, tidak boleh teman-teman mengabaikan ini, karena tanda pengenal ini sebagai identitas formal teman-teman itu legal, karena tidak semua orang boleh mendata ya, hanya orang-orang yang berstatus sebagai pantarlih saja.
tidak boleh teman-teman menggunakan joki. Apa maksudnya joki? Pantalihnya adalah teman-teman, tapi yang melakukan coklit itu bukan teman-teman pantalih, tetapi mungkin temannya, tetapi mungkin adiknya atau kakaknya, bahkan ibunya, ya, yang menggantikan. Ini namanya penjokian. Ini tidak boleh, teman-teman. Yang kedua, menyapa pemilih dengan ramah dan santun. Jadi kalau ditanya bagaimana cara menyapanya, tentu teman-teman memiliki cara masing-masing. Di setiap wilayah itu memiliki kearifan lokal masing-masing bagaimana tata cara menyapa secara ramah dan santun. Jadi kalau ini kita berikan sepenuhnya kepada teman-teman PPS nanti untuk menyampaikan bagaimana tata cara menyapa dengan ramah dan santun sesuai dengan wilayah masing-masing, ya. Selanjutnya, memperkenalkan identitas Pantali. Jadi teman-teman itu udah dibekali dengan ID card, ya. Ini bisa ditunjukkan sembari menyebutkan nama. Izin Bapak atau Ibu, saya Bang Mul Pantali TPS 1, izin untuk melakukan coklit. Nah, itu bisa sebagai contoh, ya. Selanjutnya, setelah memperkenalkan identitas Pantali, teman-teman juga meminta waktu dan kesediaan pemilih dalam melaksanakan coklit. Setelah pemilih tadi bersedia, maka teman-teman dapat membacakan atau menunjukkan nama pemilih dan atau nama-nama anggota keluarga pemilih yang terdaftar dalam formulir model A daftar pemilih. Misalnya gini, ya, permisi Bapak, jadi saya bacakan pemilih yang ada di rumah ini. Pertama si A, kedua si B, ketiga si T. Nah, tatkala dia jawab betul, itu ada di rumah kami, itu istri, itu anak saya, maka teman-teman bisa melanjutkan dengan cara meminta kepada pemilih atau anggota keluarga pemilih tadi untuk menunjukkan KTPL atau KK-nya atau biodata kependudukannya atau IKD-nya, ya. Selanjutnya, Pantalih mencocokkan dan meneliti kesesuaian informasi, ya, pada KTPL atau KK tadi, ya, dengan data pada formulir model A daftar pemilih. Jadi teman-teman nanti akan mencocokkan dan meneliti, ya, secara rigid, ya, secara detail apakah sama ataukah berbeda. Kemudian kondisi-kondisi di saat teman-teman Pantalih melakukan penyocokan dan penelitian ini, ada beberapa kondisi yang bisa jadi terdapat kekeliruan penulisan pada formulir model A daftar pemilih, maka Pantali itu harus melakukan perbaikan berdasarkan bukti dokumen KTPL sebagaimana contoh di layar, ya. Pertama, pada kolom 14, kolom keterangan pada daftar pemilih yang teman-teman Pantali pegang, itu diberikan kode U, ya. Ini maknanya ubah elemen data. Kemudian mencoret, ya, mencoret secara horizontal, ya, elemen data yang keliru tadi, kemudian menulis dengan elemen data yang benar. Jadi nanti di daftar pemilih itu ada kolom kosong di bawah elemen data yang ada. Jadi perbaikannya di yang di kosong, ya. Tinggal dicoret kemudian ditulis dengan yang benar di kolom di bawahnya yang kosong tadi. Kemudian apabila terdapat pemilih atau anggota keluarga pemilih yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum tercatat dalam daftar pemilih pada formulir model A daftar pemilih dan tidak dapat ditemui, maka Pantali meminta kepada anggota keluarga pemilih tersebut untuk menunjukkan KTPL, KK, biodata kependudukan, IKD pemilih tersebut, ya. Itu jika memang dapat diberikan oleh keluarga. Tetapi tatkala seperti tadi, ya, pemilih tersebut tidak sedang berada di rumah dan KTP-nya juga dibawa,
dan teman-teman dapat mengakses nomor kontaknya, dalam hal ini WhatsApp, maka teman-teman dapat berkomunikasi kepada pemilih tersebut ini melalui panggilan video yang biasa kita sebut video call ya. Kemudian nanti teman-teman meminta untuk menunjukkan wajah dan dokumen KTPL-nya. Jadi seperti pinjol gitu ya. Jadi teman-teman minta yang bersangkutan itu memegang KTP, mendekatkan ke wajahnya, dan teman-teman bisa mengambil tangkapan layar juga ya untuk dokumennya. Setelah itu mencatat pemilih tersebut ke dalam daftar pemilih model A, daftar potensial pemilih berdasarkan dokumen KTPL atau KK tadi. Ini bentuk ya di layar, ini adalah bentuk dari daftar potensial pemilih baru. Jadi teman-teman juga nanti akan dilengkapi oleh formulir model A daftar potensial pemilih, di mana di sini kosong ya. Jadi semua elemen datanya itu kosong karena ini pemilih baru, tidak ada di A daftar pemilih. Jadi apa yang harus teman-teman lakukan? Ya mengisi semua elemen data, mulai dari nomor KK, NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, status perkawinan, jenis kelamin, alamat KTPL, kemudian jenis disabilitas jika ada, status kepemilikan KTPL, dan keterangan. Jadi ini harus diisi semua, dan dalam pengisian ini teman-teman Pantali itu harus tadi ya berhati-hati, jangan sampai ini keliru ya. Jadi harus benar-benar hati-hati. Selanjutnya, apabila terdapat pemilih atau anggota keluarga pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih pada formulir model A daftar pemilih, namun tidak memenuhi syarat atau TMS, maka Pantali mencoret data pemilih tersebut dalam data pemilih pada formulir model A daftar pemilih dan memberikan keterangan alasan TMS. Ini sebagai contoh teman-teman ya. Jadi akan ada 8 kode TMS teman-teman. Kode 1 itu berarti meninggal, kode 2 ganda, kode 3 di bawah umur, kode 4 pindah domisili, kode 5 warga negara asing, kode 6 TNI, kode 7 Polri, kode 8 TPS tidak sesuai. Kemudian kode-kode ini diberikan pada kolom 14, pada kolom keterangan. Ini sebagaimana di layar, ini contoh nomor 9 ya. Jadi pertama ini mulai dari nomor pemilih sampai dengan status kepemilikan KTPL, ini diberi garis ya, diberi garis. Kemudian pada keterangan di kolom 14 diberikan kode TMS nya. Jadi sederhana teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman, ini yang berbeda dengan proses coklit di pemilu 2024 sama pemilihan 2024 ini apabila ditemukan pemilih yang TMS atau tidak memenuhi syarat karena alasan TPS tidak sesuai atau kode 8, maka Pantarlih menyampaikan kepada PPS bahwa terdapat pemilih yang penempatan TPS-nya tidak sesuai untuk ditindaklanjuti oleh PPS ke Pantarlih dengan wilayah kerja yang sesuai alamat TPS pemilih untuk dimasukkan sebagai pemilih baru. Jadi tatkala ada kode 8 yang akan muncul di wilayah kerja teman-teman Pantarlih ini harus menyampaikan terlebih dahulu, tidak langsung mengeksekusi ya kepada PPS ya. Jadi diberikan saja keterangan, kemudian ini disampaikan kepada PPS. Nanti PPS yang akan menindaklanjuti dan memasukkan nanti di mana TPS yang seharusnya pemilih itu berada. Selanjutnya, apabila terdapat pemilih atau anggota keluarga pemilih terdaftar dalam formulir model A daftar pemilih namun tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS setempat sesuai dengan alamat pada KTPL pemilih tersebut pada hari pemungutan suara,
maka Pantali menyampaikan kepada pemilih atau anggota keluarga pemilih untuk mengingatkan agar pemilih tersebut segera mengurus pindah memilih setelah penetapan DPT. Maksudnya apa teman-teman? Nanti ada kalanya di saat teman-teman melakukan coklit, teman-teman akan mendapatkan informasi ya dari keluarga pemilih atau bahkan pemilih yang menyatakan bahwa pada hari H itu saya di tanggal 27 November nanti saya tidak sedang berada di Lombok Timur atau tidak sedang berada di wilayah kerja teman-teman Pantali. Karena alasan tertentu, bisa jadi karena alasan tugas belajar, bisa jadi karena alasan bekerja. Nah, dalam hal ini disampaikan, sedangkan identitas kependudukannya secara de jure itu berada di wilayah kerja teman-teman, disampaikan bahwa untuk pendataannya ini tetap berada di wilayah kerja Pantali ya, di misalnya di TPS 1, tetapi nanti setelah ditetapkan DPT, Bapak atau Ibu itu dapat mengurus pindah memilihnya, sehingga tetap dapat memilih di mana Bapak Ibu berada tadi ya. Misalnya dia sedang bekerja di luar kabupaten, misalnya dari warga Lombok Timur ini sedang berada di Kota Mataram, nanti dari H itu tetap dapat bisa mengurus pindah memilihnya, tetapi setelah penetapan DPT. Selanjutnya, memberikan 1 lembar formulir model A tanda bukti coklit kepada pemilih yang telah dilakukan coklit. Jadi teman-teman ya, ini contoh ya, ini contoh dari lembar formulir model A tanda bukti coklit. Cara pengisiannya sangat mudah ya. Pertama, kepala keluarga atau penghuni rumah disebutkan namanya, ditulis namanya, alamat, ini ditulis alamatnya di mana, di gubuk apa, di kelurahan apa, kemudian nomor TPS, kemudian nanti akan ada di bawahnya ini adalah kolom nama pemilih ya, tergantung jumlah pemilihnya ya. Jika jumlah pemilihnya 1 ya 1, jika 2, 3 dan seterusnya, maka disesuaikan sebanyak jumlah pemilih. Kemudian ditandatangani di, biasa teman-teman tinggal tulis ya di-nya ini di mana teman-teman berada, kemudian tanggal coklitnya tanggal kapan, kemudian nanti akan diisi pula ya kolom nama kepala keluarga, penghuni rumah, kemudian nama Pantali, kemudian ditandatangani secara bergiliran ya. Jadi akan ada 2 tanda tangan di sana. Dia ada tanda tangan penghuni rumah atau kepala keluarga dan tanda tangan Pantali. Jadi sangat mudah ya untuk mengisi kolom tanda bukti coklit. Kemudian menempel stiker coklit untuk setiap satu kepala keluarga. Jadi ingat ya, stiker ini wajib ditempel dan ini sebagai bukti bahwa teman-teman sudah melakukan coklit di rumah tersebut. 1 kakak 1 stiker. Bagaimana kalau di satu rumah itu ada 2 kakak, maka stikernya dibuat 2 ya. Kemudian cara mengisi stikernya juga sangat mudah teman-teman ya. Di sini teman-teman menulis nomor TPS-nya, kemudian menulis hari dan tanggal coklitnya, kemudian menulis nama kepala keluarga ya. Jika tidak ada kepala keluarga di sana, teman-teman bisa penghuni rumah juga bisa. Kemudian nama pemilih ya. Jadi nanti teman-teman tulis nama pemilihnya, ini 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa, kemudian jumlah pemilih di rumah itu ya, kemudian jumlah pemilih disabilitas di rumah itu jika ada. Kemudian nanti juga kepala keluarga beserta Pantali itu menuliskan nama dan tanda tangan. Ini kurang lebih sama seperti tanda bukti terdaftar tadi ya, stikernya. Kemudian teman-teman tempel di tempat yang mudah terlihat, karena nanti tentu teman-teman pengawas itu bisa jadi melakukan pengawasan dan melihat stikernya sudah ditempel apa belum. Kemudian yang harus teman-teman perhatikan adalah teman-teman itu di saat menempel tanda bukti
coklit ini atau stiker ini harus mendokumentasikan bahwa stikernya sudah teman-teman tempel. Kenapa demikian? Ini untuk menjaga-jaga tatkala nanti ada laporan bahwa teman-teman tidak menempel stiker, padahal stikernya sudah ditempel, tetapi mungkin dengan keadaan tertentu stikernya nggak tahu karena apa stikernya hilang dan lain sebagainya. Jadi di saat menempel pastikan bahwa teman-teman melakukan dokumentasi penempelannya. Kemudian tugas teman-teman Pantali selanjutnya adalah mencatat laporan berkala pelaksanaan coklit. Ya, nanti laporan berkala ini kalau di buku panduannya ini setiap 7 hari kalender ya ke dalam buku kerja Pantali ini harus. Tetapi mungkin untuk meningkatkan efisiensi bisa saja nanti dari teman-teman PPS meminta laporan berkala bukan hanya 7 hari, bisa jadi setiap hari, bisa jadi 2 hari sekali, bisa jadi 3 hari sekali. Jadi nanti silahkan di saat BIMTEK ini nanti akan disampaikan oleh PPS ya dalam penyusunan jadwal tadi. Selanjutnya teman-teman Pantali memiliki tugas mencatat hasil coklit ke dalam formulir model A laporan hasil coklit setelah seluruh pelaksanaan coklit berakhir berdasarkan formulir model A daftar pemilih hasil coklit, formulir model A daftar potensial pemilih hasil coklit. Jadi hasil coklit ini teman-teman ini berasal dari 2 dokumen ya, seperti yang tadi. Pertama dari A daftar pemilih, yang kedua dari A daftar potensial pemilih hasil coklit. Dari situlah teman-teman menempeleh angka tadi. Ini di akhir coklit tatkala coklit sudah dilaksanakan 100%. Kemudian setelah itu maka teman-teman Pantali memiliki kewajiban untuk menyampaikan dokumen hasil coklit kepada PPS. Apa saja yang harus disampaikan? Ini ada 5 ya. Pertama, berita acara serah terima hasil coklit. Kedua, formulir model A daftar pemilih hasil coklit. Ketiga, formulir model A daftar potensial pemilih hasil coklit. Keempat, formulir model A laporan hasil coklit. Kelima, buku kerja Pantali. Jadi buku kerja Pantali pun ini akan dikembalikan kepada PPS. Jadi itu teman-teman ya, tugas dari teman-teman Pantali mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan coklit. Kemudian sedikit kita akan kembali membahas terkait dengan petunjuk pengisian formulir coklit. Pengisian formulir model A daftar pemilih. Jadi potensi dari formulir model A daftar pemilih ini teman-teman ini ada beberapa potensi. Pertama, potensi daftar pemilih ini adalah sudah benar, baik daftar pemilihnya dicocokkan disandingkan dengan KTPL atau KK pemilih tadi. Ini jika sepanjang semua elemen datanya benar, maka ini nanti di keterangan di kolom 14 diberikan tanda rumput atau tanda centeng, itu berarti bahwa sudah sesuai. Kemudian ada potensi bahwa elemen data di daftar pemilih ini berbeda ya, atau ada elemen data yang tidak benar atau keliru, maka pada kolom keterangan pada kolom 14 diberikan kode U ya, berarti ada ubah data. Caranya adalah dengan mencoret elemen data yang tidak benar, kemudian menulis yang benar pada kolom di bawah yang dicoret tadi ya, jadi di sana ada kolom kosong. Kemudian ada potensi juga daftar pemilih ini pemilihnya itu tidak lagi memenuhi syarat, maka yang harus dilakukan teman-teman ini mencoret ya, memberi garis datar, garis horizontal mulai dari nomor sampai dengan status kepemilikan KTPL ya. Kemudian pada keterangan kolom 14 diberikan kode ya, diberikan kode TMS-nya, kode tidak memenuhi syaratnya, itu ada dari kode 1 sampai dengan kode 8. Kemudian teman-teman yang harus dipahami bahwa
apapun yang berbeda antara daftar pemilih ya dengan KTPL atau KK itu, maka teman-teman harus memperbaiki. Entah itu status perkawinannya, misalnya ya, status perkawinan ini di data teman-teman ini masih B atau belum ya, tetapi faktanya di KTP-nya itu sudah berubah ya menjadi S atau sudah, maka ini harus diganti. Atau misalnya sebagaimana ini ya, contoh nomor 10 ini berubah status perkawinan dari S menjadi P, berarti dari sudah menjadi pernah, alias orang ini adalah janda atau duda. Ini tetap harus diperbaiki dengan metode ubah data. Kemudian pada kolom daftar pemilih ini teman-teman ya, di sini akan ada keterangan ya, disabilitas. Di sini ada 6 disabilitas. Ada disabilitas fisik yang pertama, kedua disabilitas intelektual, ketiga disabilitas mental, keempat disabilitas sensorik bicara, yang kelima disabilitas sensorik rungu, keenam disabilitas sensorik netra. Jadi ini sepanjang ada, maka teman-teman juga harus isi ya. Misalnya di daftar pemilih teman-teman ini kan kodenya 0 ya, kodenya 0, atau dalam hal ini tidak pemilih tersebut tidak mengalami disabilitas. Tetapi faktanya di lapangan ternyata teman-teman menemukan ya, ternyata dia disabilitas fisik misalnya, maka teman-teman harus merubah dengan cara tadi ya, memberikan kode U tadi ya. Kemudian teman-teman, keterangan status kepemilikan KTPL ini ada di kolom 13. Jadi akan ada 2 status. Yang pertama sudah memiliki KTPL, yang kemudian B itu belum memiliki KTPL. Dari mana kita mengetahui dia sudah KTPL apa tidak? Pertama, teman-teman dapat melihatnya secara fisik ya, KTPL-nya diberikan. Yang kedua, dari keterangan yang bersangkutan tatkala tidak dapat memperlihatkan KTPL-nya, hanya melihatkan KK, tetapi menurut keterangannya bahwa dia sudah melakukan perekaman, dia sudah memiliki KTPL, hanya saja KTPL-nya itu tidak tahu di mana, bahkan keterangannya hilang, maka ini tetap dinyatakan sudah memiliki KTPL. Jadi itu ya teman-teman terkait pemulihan daftar pemilih. Selanjutnya kita ke laporan hasil coklit ya teman-teman. Di sini di layar bisa dilihat, pertama ini teman-teman menulis provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, nomor TPS, nama Pantali, nik Pantali, nomor HP Pantali. Kemudian teman-teman ini menuliskan yang pertama ya, jadi akan ada 6 Romawi di sini teman-teman ya. Romawi pertama, teman-teman menulis jumlah data pemilih diterima A daftar pemilih. Jadi teman-teman bisa langsung melihat A daftar pemilihnya ya. Misalnya yang laki-laki ya, sebagai contoh ini ada 250, kemudian perempuan 287, total 537. Kemudian jumlah pemilih baru ini bisa teman-teman lihat di A daftar potensial pemilih yang diisi tadi ya secara manual tadi di lembaran yang kolom kosong, itu namanya daftar potensial pemilih. Misalnya di contoh ini laki-lakinya 5, perempuan 0, menjadi laki-laki dan perempuan 5. Kemudian pemilih yang tidak memenuhi syarat ini dibuat ya. Dibuat misalnya sebagai contoh di sini ada laki-laki 12, perempuan 6, total 18. Nah, yang 18 ini ada rinciannya. Di Romawi 3 ini ada rinciannya ya. Pemilih meninggal itu berapa, pemilih ganda, pemilih di bawah umur, pemilih pindah domisili, pemilih warga negara asing, pemilih yang berstatus TNI, pemilih yang berstatus Polri, TPS tidak sesuai. Ini diberikan kode ya. Kode-kodenya itu dilihat berapa kode, misalnya kode 1 berapa,
Sehingga ini sebagai contoh, ini totalnya yang laki-laki 12, perempuan 6, total 18. Kemudian di Romawi 4, jumlah pemilih yang memenuhi syarat rumusnya adalah Romawi 1, jumlah data pemilih diterima, ini ditambah Romawi 2, jumlah pemilih baru, dikurangi dengan pemilih yang tidak memenuhi syarat. Di sini ditemukan angka laki-laki 243, perempuan 281, total 524. Kemudian Romawi 5, jumlah data pemilih diperbaiki. Ini informasi saja nih ya. Jadi teman-teman hanya tinggal lihat di A daftar pemilihnya itu yang kode U itu ada berapa. Nanti dibagi ya berdasarkan jenis kelamin. Yang laki-laki berapa, yang perempuan berapa. Ini contohnya laki-laki 5, perempuan 3, total 8. Kemudian jumlah data pemilih disabilitas ya, di sini sebagai contoh laki-laki 5, perempuan 4, total 9. Nah, yang 9 ini didetailkan ya, disabilitas fisiknya berapa, disabilitas intelektual berapa, disabilitas mental berapa, disabilitas sensorik bicara berapa, disabilitas sensorik rungu berapa, disabilitas sensorik netra itu berapa ya. Jadi ini bentuk dari laporan hasil coklit. Jadi sederhana teman-teman ya, mudah diisi dan insya Allah teman-teman memahami itu. Kemudian teman-teman terkait dengan e-coklit, nanti teman-teman dapat menonton video ya. Setelah ini akan ada video terkait dengan tata cara penggunaan e-coklit ya. Terakhir dari saya teman-teman, ini catatan coklit, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Pertama, pastikan bahwa pemilih yang akan didaftarkan sebagai pemilih benar-benar telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan dapat menunjukkan kepemilikan KTPL atau KK atau biodata penduduk atau IKD pemilih yang sah. Yang kedua, tidak boleh mendaftarkan pemilih yang tidak memiliki KTPL, KK, biodata penduduk, IKD pemilih setempat ya. Jadi tidak boleh ya, apalagi mengarang-arang ya nomor KK, nomor NIK tadi. Yang ketiga, menginformasikan kepada pemilih untuk melakukan pengecekan melalui portal cek DPT online kpu.go.id untuk memastikan pemilih sudah terdaftar atau belum. Jadi nanti teman-teman bisa meminta ya. Yang selanjutnya keempat, mengisi laporan harian kegiatan coklit dan melaporkan kepada PPS setiap 7 hari sekali. Jadi itu teman-teman yang harus diperhatikan. Harapan kita, mari bersama-sama kita sukseskan coklit ya pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 ini, sehingga kita dapat menghasilkan data pemilih yang berkualitas. Dan tentu yang dapat mewujudkan itu salah satunya adalah teman-teman Pantalih di garda terdepan. Dan kami meyakini bahwa teman-teman Pantalih dapat mengemban amanah tugas ini. Jika ada hal-hal yang masih diragukan atau masih ada sesuatu yang perlu dipertanyakan, jangan untuk ragu-ragu menghubungi PPS yang ada di desa masing-masing ya. Itu dari saya, semoga video ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tata cara panduan menggunakan aplikasi mobile e-coklit pemilihan 2024. Langkah pertama, login ke dalam aplikasi mobile e-coklit. Selanjutnya, masukkan nama pengguna dan kata sandi yang telah diberikan oleh KPU. Lalu, klik masuk. Selanjutnya, masukkan kode OTP, lalu klik verifikasi. Selanjutnya, ubah kata sandi dan memasukkan kata sandi baru. Lalu, klik simpan. Pada halaman ini, klik sembarang untuk mengunduh data. Di dalam aplikasi ini terdapat 3 fitur, yaitu beranda, pemutahiran data, dan profil. Pada halaman beranda menampilkan dashboard data statistik coklit seperti berikut. Pada halaman profil menampilkan informasi wilayah kerja, potensi alamat, dan download dokumen. Pada halaman potensi alamat mengisikan RT, RW, alamat, dan koordinat lokasi.
lalu klik simpan. Setelah itu, klik sinkron. Berhasil menyinkron data. Pada halaman pemuktahan data, menampilkan daftar nama pemilih. Klik nama pemilih. Halaman ini menampilkan identitas lengkap pemilih. Jika sesuai, maka klik pemilih sesuai, lalu klik simpan. Selanjutnya, jika data yang dipilih ada yang tidak memenuhi syarat, maka klik pemilih tersaring, lalu pilih keterangan. Setelah itu, klik ambil foto, mengambil foto, lalu klik simpan. Jika ada data yang tidak sesuai, maka klik pemilih ubah, lalu tulis perubahannya. Setelah diubah, maka klik simpan. Pada halaman ini merupakan halaman yang sudah dicoklit. Halaman ini merupakan halaman pemilih tersaring. Pada halaman ini, lakukan sinkron data dengan cara klik di pojok kanan atas. Kemudian, klik tombol upload foto di samping tombol sinkron. Berhasil menyinkron data dan menyinkron foto. Langkah selanjutnya adalah sinkronisasi data. Klik halaman yang sudah dicoklit, lalu klik di pojok kanan atas titik 3, klik sinkron semua data. Berhasil menyinkron seluruh data yang sudah dicoklit. Halaman ini adalah halaman yang sudah tersinkron. Untuk mencari nama pemilih, klik kaca pembesar di atas, lalu tuliskan nama yang ingin dicari. Jika nama tersebut tidak ada, maka klik tambah baru. Setelah itu, klik ambil foto untuk identitas diri. Selanjutnya, mengisikan data pemilih baru. Setelah semuanya telah terisi, maka klik simpan. Daftar pemilih baru harus disinkron dengan cara klik nama pemilih baru, lalu klik nama tersebut. Setelah itu, klik di pojok kanan atas. Kemudian, klik tombol upload foto di samping tombol sinkron. Data pemilih baru telah menyinkron data dan telah menyinkron foto. Data pemilih baru telah tersinkron. Untuk menghapus nama pemilih baru, klik nama pemilih baru. Setelah itu, klik gambar sampah di atas, lalu klik hapus. Selanjutnya, klik halaman dihapus. Klik nama yang ingin dihapus, lalu klik di pojok kanan atas. Nama tersebut telah dihapus. Pada halaman ini, klik untuk perbarui data untuk mengambil data yang sudah dicoklit sebelumnya di server oleh user tersebut. Berhasil memperbarui data.